Halo, kembali kita berjumpa pada hari ini. Saat ini kita akan menyinggung mengenai rangkaian hambatan listrik. Kalau di buku IPA kelas 9, halaman 212. Dan pada saat ini tujuan kita yaitu membedakan karakteristik rangkaian hambatan listrik seri dan paralel. Jadi, saya di sini akan membuat rangkaian seri dan paralel supaya kita dapat membedakan yang seperti apa seri dan yang seperti apa yang paralel. Sebelum kita buat rangkaiannya, rangkaian listrik itu dapat didefinisikan menjadi suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Rangkaian hambatan listrik itu ada dua, yaitu seri dan paralel, ya. Nah, yang seri itu bisa dikatakan rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Sedangkan yang paralel, rangkaian yang memiliki percabangan kabel. Itu yang menjadi perbedaannya yang lebih nampak nanti. Oke? Sebelum kita buat contoh atau rangkaiannya, di sini bahan-bahan yang saya persiapkan. Ini ada tempat baterai, yaitu sebanyak 3 buah. Ini saya ambil dari bekas mainan mobil-mobilan dari anak-anak, ya, ini. Ya, jadi kita memanfaatkan yang ada. Yang kedua, 3 buah baterai dengan tegangannya yang 1,5 volt. Baru piting lampu sebanyak 4, ya. Ini piting lampu yang kecil. Ini 4. Lampu juga sebanyak 4 ini, ya. Ini lebih biasa atau umum disebut dengan lampu senter. Baru saklar ini juga saklar saya ambil dari mainan mobilan anak-anak, ya. Baru ada gunting, ada isolasi, ada kabel secukupnya, ya. Baru ini ada karton. Kalau di luasnya ini sekitar 30 cm kali 30, ya, cm. Nah, yang pertama kita akan membuat rangkaian seri, tetapi di sini tidak semua lampunya yang akan kita pasang. Di sini saya hanya membuat 2 lampu saja. Yang pertama kita sambungkan ini kabel terhadap tempat baterai ini, ya. Yang ini kabel merah, sedangkan yang negatif yang hitam, ya. Itu dia. Baru ini sudah saya sambungkan kabelnya terhadap yang saklar, ya, saklar. Saklar di sini yang geser. Baru kita masukkan baterai terhadap tempatnya ini. Harap diperhatikan yang positif, negatif yang ke negatif di tempatnya ini, ya. Ini biasanya yang ada pegasnya ini yang ke negatif, ya. Yang negatif yang seperti ini. Yang positif yang ada ininya, ya. Oke. Yang ini negatif. Nah, selanjutnya ini saya isolasi, ya. Kita isolasi
Oke. Setelah itu, ini yang kabel yang pendek ini, yang hitam, kita tambahkan panjangnya ya. Tuh, kira-kira kita buat sekitar 30 cm ya. 30 cm. Oke, baru yang ini kita kupas kabel kulitnya, pembungkusnya. Yang ini juga kedua ujungnya. Oke. Kita sambungkan ke ujung kabel dari yang sumber tenaga atau dalam hal ini baterai. Oke. Biar lebih rapi, ini kita isolasi ya. Ini kabel-kabel ini terhadap kartonnya. Oke, yang selanjutnya yang ini, kabel yang ini kita sambungkan terhadap fitting ya. Fitting yang ini setelah dari saklar ya, kita sambungkan. Oke, setelah kabel kita sambungkan terhadap fittingnya masing-masing, sekarang kita rapikan kabelnya ini, kita isolasi ya supaya lebih rapi. Oke, selanjutnya setelah kita sambung seperti ini, sudah kita rapikan di kartonnya, kita pasang lampunya terhadap fittingnya ya, yang ini. Yang ini satu. Oke, sudah terpasang di lampunya. Sekarang coba kita hidupkan, kita tutup saklarnya. Ini lampunya sudah menyala. Nah, coba perhatikan lampunya. Dia satu lebih terang, yang satu lagi lebih redup. Itulah yang menjadi salah satu kerugian jika lampunya dilakukan rangkaian hambatannya secara seri, yaitu lampunya lebih redup. Nah, yang kedua dari ini kita lihat ya, ini yang lebih terang sedangkan ini lebih redup. Jika salah satu lampunya, itu nanti lampu yang lain juga akan padam. Ya, coba kita buktikan. Coba ini kita putus ya, kita buka. Nah, maka yang ini juga akan padam. Dan itu juga yang menjadi salah satu kerugian atau kelemahan dari rangkaian hambatan seri. Baru apa yang menjadi keuntungannya? Yang menjadi keuntungannya adalah kabel yang dibutuhkan ke sini adalah sangat sedikit. Jadi dia lebih efisien dari pengeluaran untuk. Oke, yang kedua, sekarang kita membuat rangkaian yang paralel, yaitu tadi sudah saya sampaikan rangkaian yang bercabang. Yang seri tadi tidak perlu kita buka ya. Sekarang kita akan menambahkan dari kabel yang lain percabangan yang baru. Jadi ini saya sambungkan kabel yang baru untuk menjadi cabang. Dan dari sini juga saya sambungkan kabel yang lain untuk menjadi cabang. Oke, nah yang ini kita sambungkan terhadap salah satu fitting lampu ya. Dan selanjutnya fitting yang kedua kita sambungkan ke dari yang fitting pertama ini, kita sambungkan ke kabel, baru dari kabel yang ini kita sambungkan ke fitting yang lain, yang ini ya. Jadi setelah saya sambungkan masing-masing kabelnya, maka rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Yang seri tadi yang ini, sekarang saya masukkan lampunya, saya pasang lampunya ke
yang di bawah ini, begitu juga yang lampu yang satu lagi. Oke? Nah, sekarang kenapa ini hidup? Ini kan dari sini arus listriknya ke percabangan yang ini, ya. Di sini kan tidak ada saklar. Masuk ke sini dan begitu juga ini. Arus listrik dari sini, di sini ada percabangan, satu ke yang lampu yang arah yang ini, baru satu yang di sini. Sekarang arus dari sini masuk ke lampu yang ini. Tetapi di sini ada terbuka saklarnya. Jadi kalau terbuka saklarnya itu disebut dengan rangkaian terbuka. Kalau ditutup saklarnya maka itu disebut dengan rangkaian. Oke? Nah, setelah saklar saya tutup, maka lampu ini menyala semua. Jadi, coba diperhatikan sekali lagi. Kalau dari sini ke sini, kedua lampu ini disebut rangkaian seri. Begitu juga yang ini, lampu dari sini, dari saklar sampai ke sini, kedua lampu disebut dengan yang seri. Tetapi, kalau sudah gabung ini dengan ini, sudah menjadi rangkaian paralel. Artinya dia sudah bercabang. Coba perhatikan, dari baterai, yang ini tadi, yang positif ya, yang positif, arus listrik mengalir. Di sini terbagi ke sebelah kanan, ya. Satu lagi lurus ke arah saklar, arus listriknya, arus saklar di sini tertutup, baru masuk ke lampu ke sini. Begitu juga dari sini, yang negatifnya dari sini, yang elektronnya ya dari sini, lalu ke di sini ada percabangan, ada dua cabang dia, satu ke sebelah kiri lampu yang ini. Satu lagi lurus masuk ke sini. Nah, coba perhatikan rangkaian paralel ini 4 lampu. Coba kalau kita putus yang ini. Ya, ini kan seri nih. Ini seri ya. Kalau ini kita putus pasti ya yang ini akan padam karena ini kan seri nih, ya. Karena ini seri. Nah, kalau seri tadi salah satu lampunya akan padam, kalau ini tidak, ya. Kalau ini kita matikan, kita padamkan, ini masih hidup. Jadi lampu yang lain masih hidup. Itulah kalau paralel. Kembali kita hidupkan, kita nyalakan. Baru yang kedua, kabel yang dibutuhkan di sini akan lebih banyak, ya. Biayanya nanti akan semakin banyak. Itulah yang termasuk dia yang efek negatifnya, ya. Dia membutuhkan kabel yang lebih banyak. Oke? Inilah rangkaian paralel yang saya coba buat. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan yang seri dan paralel. Untuk yang lebih lanjutnya supaya kamu lebih memahami, bisa kamu coba di rumah membuat seperti ini dengan biaya yang sangat murah, ya. Oke, demikian untuk kita semua. Terima kasih.